Ngakui kalau dia itu memang pinter, cantik, ya kan, dan dia memang jadi icon lah saat itu. Coba aja kalau berani ketawa, ya kan, kalau nggak langsung bisa disuruh keluar gitu. Networking itu oke banget. Welcome back to Ospek. Kali ini aku kedatangan tamu yang super kecil banget. Dan katanya beliau ini matanya artis semua. Yeah. Kita tepuk tangan dulu dong buat kali. Ya, gue emang gak ya. Oh ini namanya mungkin sih dia kayak kita gak berjawab. Bang, terima kasih atas waktunya sama-sama. Dan emang ternyata seganteng itu ya Syai aslinya. Abang ikut aku dulu angkatan berapa? Angkatan 95. 95? Iya. Oke, siap. Berakhir dong. Jurusan Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi? Iya. Oh, ilmu ekonomi. Kalau di zamannya saya udah jadi ekonomi pembangunan. Iya. Ya, ilmu ekonomi studi pembangunan. Oh, ya, oke. Sekarang namanya? Sekarang ekonomi? Sekarang ilmu ekonomi. Bang, Dubai gimana nih? Tolong jawab dong sih mas. Terus bang, ini bang waktu pas kuliah dulu nih, ada nggak sih bang dosen killer gitu? Zaman saya? Iya. Ada. Banyak. Ada beberapa lah, tapi yang paling melekat di pikiran saya itu ya satu dosen ini. Oh gitu? Iya. Dan beliau masih ngajar ya bang? Saya nggak tahu kalau sekarang masih ngajar atau enggak, tapi yang pasti dia masih melekat banget. Kalau karena yang pertama ini dosen ya cantik. Oh iya betul. Ini dosen cantik. Yang kedua good looking lah ya, good looking, cantik, lucu ya kan. Yang kedua pintar. Dan dia lulusan kebetulan senior saya, lulusan ilmu ekonomi studi pembangunan. Oh iya, jadi saya nggak perlu sebut namanya dong, tapi disebut namanya juga nggak apa-apa karena memang bukan saya doang yang ngakuin, semua juga ngakuin. Gitu loh, ngakuin kalau dia itu memang pinter, cantik, ya kan, dan dia memang jadi icon lah saat itu. Gitu loh. Cara dandanannya dia segala macam keren. Jadi melekat lah ya? Melekat pasti, gitu, melekat. Dan kebetulan juga anaknya gaul. Jadi kalau kita gaul-gaul zaman-zaman tahun 95, 96 ya kan, ke kafe-kafe atau kemana-mana gitu kan, ada dia. Oh belum masih? Ada di situ, ya kan? Jadi seru gitu bisa. Kalau di luar kita bisa ketawa-tawa, tapi pas sudah masuk ke dalam, ya kan, waduh, coba aja kalau berani ketawa, ya kan, kalau nggak langsung bisa disuruh keluar, gitu. Kira-kira gitu. Kalau lagi dia, karena zaman dulu kan kita masih zaman ada VOC gitu ya bang. Iya. Sekarang nggak. Sekarang udah nggak ya? Sekarang terutama di Gen Z ya, mental health harus dijaga. Oke. Ya juga sih kayak gitu. Banyak juga Gen Z yang udah oke sekarang. Iya. Nah terus bang, sorry banget nih bang, pengen nanya katanya nih. Kan saya katanya abang paling ganteng nggak apa-apa. Masa sih siapa? Semua senior bang. Bisa aja. Mohon maaf nih bang, ya. Enggak satu ya. Misalnya kayak bang, masa ini, soalnya ini bukan musisi, tapi ini memang kayak jadi obrolan antar alumni aja. Karena kebetulan kan kita ini mau ada dari Akbar nantinya bang. Oke, keren dong. Iya, nanti kita bahas. Lanjut nah, sabar ini guys ya. Oke. Kita ke sabar. Kita ke next segmennya. Segmen yang ditunggu semua anak-anak Gen Z terutama. Nah ini guys, ini tuh segmen yang paling ditunggu kapan lagi ya kan? Senior. Bang ini cuma pertanyaan dulu aja, lagi udah nggak berani bakal tunjukkan. Izin ya bang, ada pertanyaan bang. Belum ditanya dulu kan gimana? Enggak, ini kok santai kok bang. Izin bang, yang pertama main bola atau tenis? Kenapa tuh bang? Nggak tahu dari dulu suka main tenis aja. Oh bukan karena saya lagi nge-trend ya? Nah, Bukan. jadi pada saat waktu saya lagi main tenis, tiba-tiba nge-trend kan? Ya kan? Jadi akhirnya agak-agak kesel juga, karena apa? Untuk dapetin lapangan tenis kan susah. Jadinya ngantri, padahal hobinya memang main tenis dari dulu. Gitu. Mudah sih. Jadi agak-agak ya kadang senang juga akhirnya tenis jadi
jadi apa ya? Jadi orang pada apa-apa jadi trainer secara itu bahasanya ya, gitu kan. Nah, tapi kita di setiap mau ambil lapangan segala macam susah dong. Gitu. Itu aja masalahnya. Nah, kalau bisa sekarang udah ada permainan apa namanya? Spider ya. Oh iya. Yang baru tuh, ya kan akhirnya kan ke Swiss kesana kan. Akhirnya tadi sudah mulai agak pelan-pelan bisa gampang lagi dapat. Walaupun masih lagi hits sih bang. Tetap masih hits Lagi hits bang. Oke bang, selanjutnya bang. Oke siap bang, selanjutnya bang. Musik 90-an atau 2000-an? Saya itu sebenarnya suka yang selain liriknya saya suka nada ya kadang-kadang. Jadi kalau misalnya bicara 90, memorinya pasti 90 lah. Tapi musiknya tetap bisa terima ya? Bisa terima. Saya sih bisa terima sampai Bisa boleh nggak bang contoh yang band atau penyanyi atau seperti itu? Waduh, band siapa? Kalau zaman yang 90-an ya, 90-an aja kayak Red Hot Chili Pepper, ya kayak gitu lah. Steady. Oke. Berarti ini teknologi ya? Oke bang, selanjutnya. Traveling luar negeri atau dalam negeri? Kalau dulu pikirannya pengen traveling ke luar negeri gitu loh, ya kan? Nah, tapi pada saat mulai dibuka destinasi lokal yang sekarang keren-keren ya, banget ya kan? Kayaknya tuh saya jadi akhirnya senang pengen mengeksplor dalam negeri. Apalagi pada saat saya ke Labuan Bajo. Waduh, itu salah satu keren banget. Wajar kalau misalnya destinasi pariwisata saat ini nomor 1 di Indonesia. Iya. Gitu. Dan itu karena kita harus bisa eksplor. Harus. Dan mudah-mudahan makin berkembang ya bang. Pasti. Amin. Pasti. Kita doain sama-sama ini guys. Jadi jangan terlalu makan gengsi harus luar negeri. Harus ekspor lokal karena lokal itu budayanya juga kita, kulturnya kita bisa belajar, ternyata kita kaya dengan kultur. Jadi proud to be Indonesia. Proud to be Indonesia. Nah itu segmen yang ditunggu sama IT lovers atau IT games karena aku ini mau izin tanya, seberapa bangga sih abang ganteng kita ini menjadi alumni Trisakti? Bangga dong pasti. Harus bangga ya. Kenapa tuh bang? Satu gini, kalau waktu era saya itu Trisakti itu one of the biggest perguruan tinggi yang terbesar swasta ya, yang terbesar. Dan saingannya untuk negeri itu kita peer to peer itu dengan Universitas Indonesia. Jadi itu saat itu sangat bangga kita menjadi mahasiswa Universitas Trisakti. Dan yang lebih bangga lagi, networking itu oke banget. Nah, itu yang paling penting. Karena gini, selain kita belajar, mengajar segala macam ya, itu yang paling penting adalah bagaimana kita bersosialis. Kita berhubungan, kita komunikasi dengan orang, bergaul segala macam. Akhirnya kita bisa bereksperience macam-macam. Ya mungkin saya itu bisa dapetnya hanya karena saya kuliah di Trisakti. Apalagi kalau memang kita masuk ke organisasinya, dan kebetulan saya juga aktif di organisasi dari pertama kali saya masuk memakai alma mater. Berarti kamu sudah tiga ya? Ya macam-macam, dari tingkat bawah kita dari kalau sekarang namanya parlemen ya, kalau dulu namanya BPR. BPR itu kayak DPR-nya lah, ya kan BPR. Habis itu saya jadi ketua ketua jurusan YSP, jurusan saya, ya kan. Habis itu saya masuk ke Senat, ya kan. Nah, habis itu udah sampai waktu itu sampai mau ke presiden tadinya. Ke presiden tadinya, ya kan. Nah, jadi memang dedikasi saya waktu dulu di organisasi lumayan panjang lah. Dan itu justru saya tidak menyesal begitu, karena saya melihat dari situ saya jadi kenal. Karena apa? Bicara awalnya tadinya cuma jurusan, lama-lama masuk ke fakultas. Dari fakultas FE doang, lama-lama naik lagi ke seluruh fakultas. Jadi akhirnya kita kenal sama teman-teman yang bukan hanya di fakultas ekonomi, tapi seluruh fakultas di Universitas Trisakti. Dan manfaatnya benar ya Bang? Manfaatnya sangat banyak, akhirnya kita banyak kenal segala macam. Jadi pada saat kita di dunia kerja, ya kan, kita ada suatu hal masalah apa yang mungkin kita nggak ngerti, ya kan, kita punya teman di masing-masing bidang yang memang
dia jurusannya di bidang-bidang lain gitu. Jadi itu sangat menarik. Dan itu ada di Trisakti semua. Jadi kudu wajib masuk Trisakti. Iya. Dan bangga ya di Trisakti. Nah, Bang tadi balik nih ke pembicaraan yang awal. Kita ini akan ada yang baru. Oke. Bisa tapi tanggal. Keren dong. Banget. Tanggal dan tempat pasti rahasia. Oke. Untuk Fakultas Ekonomi, tapi semua. kan udah. Oke. Semua jurusan udah. Iya. Gitu. Nah, menurut Abang nih manfaatnya nanti gimana sih Bang? Impact-nya gitu untuk Trisakti dan untuk kita sebagai alumni. Oh bagus sekali, karena selama ini alumni ini kan tidak terlalu terdengar ya selama di Trisakti. Jadi dengan adanya aktivitas-aktivitas dari alumni ini, akhirnya para teman-teman alumni yang udah ada di ujung sana yang mungkin udah dari Jakarta, ada yang kerja di mana gitu, akhirnya melihat lagi eksistensi Trisakti itu ada gitu loh. Selama ini kan mungkin Universitas Trisakti aja yang mereka udah tinggalin, tapi dengan adanya alumni ibaratnya ngadain kegiatan segala macam, akhirnya terdengar lagi nama Trisakti yang selama ini mungkin Trisakti ya karena saya udah banyak ya, Betul. ya universitas selain Trisakti yang swasta udah banyak yang bagus-bagus ya. Nah dengan adanya aktivitas dari alumni itu akan menghidupkan lagi gairahnya teman-teman dari Trisakti. Amin, amin. Kira-kira itulah. Ya. Aduh, Abang ngomong aku terpesona gitu loh. Saking ganteng dan saking pintarnya ya gue. Gak ini kan terima kasih susah banget berbicara Malaysia Bang, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan makin sukses. Amin, ya Allah, Dan sama-sama. mudah-mudahan junior-junior banyak yang bisa ngikutin jejak Abang. Udah ganteng, sukses, humble lagi kan, keren. Ya. Nah ini guys, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Tuh di share-share juga. Terima kasih.